ia mulai mengingat kembali dari arah mana semalam bisa sampai ke sini. Pon pakai rusak lagi. Gak ada siapapun juga. Aduh, Mama, tolongin Rania. Rania tersesat. What's up guys, kembali lagi bersama gue Faul. Untuk kalian yang pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang semua viral tentang misteri, kisah mistis, tragedi, dan kisah nyata. Dan di video kali ini, gue akan membahas sebuah kisah mistis dari yang namanya Rania. Jadi, Rania ini seorang pendaki wanita yang mendaki ke Gunung Cermai, mendapat gangguan sampai masuk ke dalam dimensi alam lain. Nah, bagaimana kisah selanjutnya dari Rania? Tonton video ini terus. Sebelum kita melanjutkan ke videonya guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Di sini aja. Angin itu menusuk lubang hidung Rania. Hujan yang tak kunjung henti. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat sekujur tubuhnya basah kuyup. Sendal jepit warna putih biru pun itu putus akibat tersandung di akar pohon besar tadi. Kakinya lecet dan memar. Namun Rania terus berusaha mencari jalan keluar. Beberapa langkah ke depan, Rania melihat pohon besar yang telah dilewati tadi. Tidak mungkin. Suara Rania penuh getir melihat pohon itu. Sudah lebih dari 3 kali Rania melewati pohon besar yang membuat sendalnya putus. Jangan lari, teriakan menggema terus menyeruak masuk ke gendang telinga Rania. Rania meneteskan air matanya lagi. Jangan ikuti aku lagi, aku mohon. Rania terus merintih sendiri. Dia tak mengerti harus berbuat apa lagi. Dia benar-benar sendiri di tengah hutan belantara. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mengikutiku terus? Kemana aku pergi? Kalau berani muncullah, jangan bersembunyi seperti pecundang. Teriak Rania menahan semua rasa takut dan sakit. Tenaganya benar-benar terkuras habis, pandangannya mulai buram. Dia hanya tertinggal suara rintihan hujan yang menerpa dahan pohon. Badannya tiba-tiba lemas, semua menjadi gelap gulita. Entah beberapa lama Rania pingsan di tengah hutan belantara itu. Tiba-tiba seseorang memakai baju khas kerajaan mendatangi Rania. Sebilah pedang berujung runcing berada pada tangan kanannya. Langkahnya perlahan mendekati Rania, gadis berumur 22 tahun, rambut sepinggang. Saat itu juga seorang laki-laki itu bersiap-siap untuk menjalankan aksinya. Dia telah merencanakan ini sebelumnya karena kedatangan Rania membuat kedudukannya di kerajaan jadi terancam. Dia menyayat pelan wajah Rania yang basah terkena keringat dan air hujan. Darah segar keluar dari kulit Rania. Mata Rania perlahan terbuka dengan menahan rasa sakit yang teramat sakit. Matanya mengeluarkan air mata. Dia tak mampu melawan lagi. Dia pasrah jika hidupnya berakhir hari ini juga. Apa yang kamu akan lakukan? Tanya seorang yang tiba-tiba keluar dari belakang laki-laki itu. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku, bentak laki-laki itu. Itu akan menjadi urusanku. Karena Rania adalah calon pemimpin bangsa Kamawangsa. Sahut orang yang tiba-tiba muncul. Tidak semudah itu. Aku yang akan menjadi pemimpinnya. Hahaha. Teriak laki-laki itu. Sebenarnya laki-laki yang membawa pedang tersebut adalah mantan kakak Rania bernama Pandu. Pandu hanya memanfaatkan kebaikan Rania agar dia dapat menjadi pemimpin di kerajaan Kumawangsa. Kumawangsa sendiri adalah sebuah kerajaan kuno. Mungkin masih ada sampai sekarang, namun hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat kerajaan tak kasat mata itu.
Pandu sudah mengumpulkan banyak ilmu dari mantan kekasihnya Rania sehingga Rania tak mempunyai kekuatan sedikit pun saat ini. Rania tak menyangka bahwa Pandu, mantan kekasihnya, tangisan Rania pecah saat dia mengetahui kalau Pandu yang menyayat pipinya hingga berdarah. Itu belum seberapa. Aku akan menyingkirkan Rania saat ini juga. Ucapan Pandu tanpa rasa takut sedikit pun. Rania yang mendengar hal itu langsung memukul punggung Pandu seperti wanita yang tak punya tenaga. Kamu jahat, aku sudah memberikan ilmuku padamu dan sekarang kamu mau membunuhku. Dasar otak iblis, kamu baru tahu yang nona manis? Tanya Pandu dengan jari tangannya menyolek dagu Rania. Angin tiba-tiba menjadi kencang. Pandu terbawa oleh angin yang tiba-tiba muncul. Apa putri tidak apa-apa? Tanya pengawal ayah Rania. Tidak apa-apa paman, hanya tergores sedikit, jawab Rania. Jikalau tadi sore Rania tak menuruti permintaan Pandu mencari genting Ayu, mungkin tak akan terjadi seperti ini. 2 abad berlalu. Tak ada yang bisa mengalahkan kehebatan Pandu sekarang. Setelah dia pergi menghilang, tiba-tiba muncul membawa ilmu hitam yang membuatnya menjadi tak terkalahkan. Kerajaan Kumawangsa menjadi terancam. Setiap hari Pandu datang ke kerajaan untuk mencari tumbal kehebatannya dan menghancurkan sedikit demi sedikit kerajaan Kumawangsa. Rania yang melihat sendiri saat Pandu membakar salah satu rumah warga langsung menghampiri. Kemudian, Rania ikut terbakar bersama rumah itu. Dia melihat Pandu tertawa lepas melihat Rania yang ikut terbakar. Rania tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa teriak menahan rasa sakit dan panas. Mata Rania mulai terpejam beberapa saat karena tubuhnya sudah hancur termakan api. Rania mulai membuka mata secara perlahan tanpa disadari air matanya keluar. Dia tak melihat ada Pandu lagi, tak ada api, dan rumah warga yang hangus terbakar. Rania hanya melihat pepohonan besar dan rindang daunnya menghalangi sinar matahari masuk ke dalam hutan. Ternyata hanya mimpi, isak Rania pelan. Rania berusaha bangkit dari tempat pingsan. Dia meraba pipinya, tak ada bekas luka sayatan lagi. Benar, itu hanya mimpi. Rania kembali melihat sekeliling hutan. Pohon besar itu masih terpampang nyata di depannya. Hujan semalam membuat udara menjadi sejuk pagi ini. Namun, itu tak akan bisa membuat Rania bisa pergi dari hutan ini begitu saja. Langkah gontai Rania menghampiri pohon besar itu. Rania duduk pada akar pohon sambil mengumpulkan tenaga. Handphone Rania rusak terkena air hujan semalam. Hanya ada kompas kecil yang dimiliki Rania saat ini. Ia mulai mengingat kembali dari arah mana semalam bisa sampai ke sini. Handphone pakai rusak lagi. Gak ada siapapun juga. Aduh, Mama, tolongin Rania. Rania tersesat, kata Rania sambil menangis. Rania mengusap air mata yang tak kunjung berhenti. Siapapun, tolong aku, gerutu Rania. Ada sesosok melintas beberapa meter dari tempat Rania berdiri. Badannya bercahaya dan berjalan sangat cepat. Hai, bisa tolong aku? Teriak Rania. Namun tak ada respon dari sosok itu. Kok jadi merinding gini ya? Aduh, Mama, tolongin Rania, Ma. Teriak Rania. Hembusan angin lembut melewati punggung Rania. Tiba-tiba awan menjadi mendung. Lama-lama hutan itu menjadi berkabut. Rania tak bisa memandang jauh lagi. Kok horor gini sih? Tahu gini aku gak akan ikut camping. Teriak Rania kesal. Tiba-tiba perut Rania berbunyi. Dia baru ingat. Dari tadi malam Rania belum makan sama sekali. Rania mencoba mencari sesuatu apapun yang bisa dimakan. Rania hanya bisa berjalan pelan dan melihat sekitar. Mungkin ada pohon buah. Beberapa meter Rania melihat pohon besar yang semula dia tempati itu untuk beristirahat. Tuh kan, pohon itu lagi. Ya Allah, tolongin Rania, isak Rania. Tapi anehnya, di pohon itu Rania melihat ada seseorang yang tengah duduk bersila membawa sebuah keranjang yang entah apa isinya. Rania begitu penasaran pada sosok itu. Dengan sekuat tenaga, Rania memberanikan diri mendekati sosok tersebut. Tiba-tiba, celing, sosok itu menghilang. Wah, hantu, teriak Rania. Jangan takut, makanlah buah yang ada di keranjang itu, agar kamu bisa kembali. Suara menggema itu muncul lagi di telinga Rania. Tanggal 9 Februari 2008, tepat di hari Sabtu, aku, Rania, beserta 4 temanku sepakat
mengadakan pendakian di Gunung Cermai. Keringat basah membanjiri tubuhku. Dengan nafas yang tersengah-engah, aku bangun dari tidur saat melihat jam dinding masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku masih heran dengan mimpi buruk tadi. Mimpi itu terasa seperti nyata, namun aku sangat bersyukur karena itu hanya mimpi buruk saja. Untung saja cuma mimpi. Aduh, gumamku sembari melanjutkan tidur. Saat hendak memejamkan mata, handphone berbunyi, tanda ada notif chat dari Dinda. "Ran, besok beneran, lu yakin mau naik ke Cermai?" "Iya, udah prepare matang-matang nih." "Ya udah kalau gitu, saran gua, lu hati-hati di sana." Aku heran dengan Dinda yang jam segini belum tidur dan mengatakan itu padaku seperti akan terjadi sesuatu padaku. Karena beberapa jam lagi harus berangkat, mataku segera ku pejamkan agar tidak bangun kesiangan. Aku merasa ada yang membangunkan tubuhku dengan paksa. Perlahan mata ini terbuka, ada Septi yang sudah masuk ke kamar. "Woi, Ran, kok kesiangan sih? Udah jam 5 nih, cepetan mandi, terus berangkat. Semua udah pada nungguin tuh di terminal." Celoteh Septi yang menyuruhku segera mandi dan siap-siap. Iya Sep, tunggu sebentar, aku mandi dulu," jawabku sambil setengah berlari menuju kamar mandi. Setelah telat 1 jam, aku dan Septi sampai ke terminal Terboyo, Semarang. Di sana sudah ada Viko, Ari, Lana, dan Messi menunggu kedatanganku dan Septi. "Lama banget sih, lemutan nih nungguin lu berdua di sini," cetus Ari. "Iya maaf, tadi kesiangan aku," jawabku merasa bersalah. "Makanya jadi cewek tuh jangan tidur malam-malam," sahut Ari setengah marah. "Apa-apaan sih? Kok lu yang jadi marah-marah? Gua kan udah minta maaf," sahutku lagi. "Udahlah, apaan sih? Kayak anak kecil aja berantem," sambung Lana menjadi penengah. "Yuk berangkat, kebetulan bus jurusan Cibunar udah ada tuh," terang Messi memberitahu bahwa ada bus jurusan Cibunar mau berangkat. Ternyata bus ada kendala dan ban belakang bocor secara tiba-tiba. Kami harus menunggu bus tersebut diperbaiki karena akan membutuhkan waktu lebih lama lagi jika menunggu bus yang lainnya. "Mumpung ada waktu, aku mau mampir ke warung cari tambah-tambahan logistik. Ada yang mau nitip nggak?" tanya Lana. "Aku nitip air mineral 2 liter ya," sahutku mengingat air mineral yang aku bawa dari rumah hanya 2 liter. Waktu menunjukkan pukul 7:30 pagi. Namun bus itu belum juga selesai diperbaiki. "Tadi udah pada sarapan belum?" tanya Lana yang menjadi leader kami. Ada yang jawab sudah dan ada yang jawab belum, yaitu aku dan Septi. "Nanti kita makan di warung sekitar base camp aja, biar nggak ketinggalan bus," kataku. "Ya sudah, kalian cek lagi, siapa tahu ada yang kurang perlengkapannya. Mumpung masih di sini," pindah Lana lagi untuk memperingatkan kami. "Gak kok, udah siap semua, gak ada yang ketinggalan," jawab Viko mewakili kami semua. Aku melihat raut wajah Ari seperti menahan rasa amarah dan kecewa, tapi dia hanya diam dan tak mau berbicara. Sedangkan Messi seperti biasa sibuk bercanda dengan kekasihnya Viko. Sempat mereka selfie-selfie sebentar di terminal. Akhirnya setelah menunggu sekian lama, bus sudah bisa berjalan. Kami berangkat dari terminal Semarang pukul 8 pagi. Sampai ke terminal Cibunar pukul 1 siang. Kita memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan untuk sampai ke pos Cibunar. Kami menaiki angkutan umum lalu memutuskan berjalan kaki untuk sampai ke pos Linggasana. Aku dan Septi meminta waktu untuk makan karena dari tadi pagi belum makan sama sekali. Kemudian Viko, Messi, Lana, dan Ari juga ikut serta mencari makan di sebuah warung. Setelah selesai makan siang, kemudian kami menuju ke pos Star Linggasana dan melakukan registrasi dan mengisi SIM-aksi, lalu mengecek kembali perlengkapan mendaki sebelum berangkat. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 2 siang, kami memutuskan mendaki via jalur Linggarjati karena jalur ini lebih dekat menuju ke puncak dibandingkan dengan jalur lain. Tapi jalan yang ada di jalur Linggarjati memanglah cukup terjal. Setelah semua dianggap siap, Lana sebagai leader memberi instruksi untuk berdoa bersama. Sebelum mulai pendakian, ada baiknya kita berdoa dulu agar kita selamat sampai puncak dan kembali lagi ke rumah. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Kami berenam memanjatkan doa sungguh-sungguh untuk keselamatan kami selama mendaki gunung. Berdoa selesai.
ucap Lana mengakhiri sesi berdoa. Aku pernah melihat raut wajah Ari masih memerah, menahan rasa amarah. Aku mencoba bertanya kepada Ari, "Ri, dari tadi kamu diam mulu, tumben masih marah sama aku ya?" "Enggak, aku enggak marah," jawabnya singkat. "Kalau ada apa-apa sebaiknya cerita," kataku lagi. Ari hanya melenggengkan kepala, mungkin dia masih patah hati akibat diputusin pacarnya kemarin, pikirku. Dalam perjalanan, Lana sebagai leader berada di depan, kemudian Septi di urutan nomor 2. Setelah itu disusul Ari, Messi, kemudian aku berada di nomor 4. Sedangkan Viko menjadi sweeper. Ini adalah pendakian pertamaku ke Gunung Cermai. Beberapa kali gagal berangkat karena ada gangguan. Kami tidak memberi target perjalanan karena Messi masih baru pertama kali menaiki gunung. Aku pun tidak begitu kenal dengan dia. Maklum, baru pertama kali bertemu. Entah mengapa aku teringat lagi tentang mimpiku semalam yang tersesat di gunung di dalam hutan. Aku kembali melihat Ari lagi. Dia nampak keberatan dengan carrier yang dibawa dan perjalanan cukup lambat, tak seperti biasanya. Singkat cerita, pukul 3:30 sore, kita baru sampai ke pos 1, pos Condong Amis. Kami beristirahat 5 menit. Viko, Ari, dan Lana menyalakan sebatang rokok. "Messi, udah berapa kali naik gunung?" tanyaku sebelum mengetahui kalau Messi masih pemula. "Baru kali ini aku naik gunung. Sebelumnya cuma ngecamp di bukit-bukit aja," jawabnya dengan sedikit malu. "Oh iya, semangat ya. Dan jangan kapok loh muncak sama kita," sahutku. "Iya, nggak kok kalau diajak lagi," jawabnya dengan senyum tipis. Sekitar 10 menit kami duduk di gubuk pos Condong Amis. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 2, Ari dan Septi bertukar posisi sehingga Ari berada di posisi kedua dan Septi berada di depanku. Kesimpulan dari video ini ialah, bingung gue juga ngejelasinnya. Bagaimana ternyata si Rania ini bermimpi masuk ke alam yang dimana dia ternyata adalah keturunan raja yang akan menjadi raja selanjutnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua, guys. Jika ada salah, mungkin dari gua. Dan jika ada benar, itu hanya dari Allah Sang Pencipta. See you next video, guys.